Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Jadi ini masuk ke pertemuan keempat ya. Untuk yang di RPS, sebenarnya untuk hari ini mau saya perkenalkan terkait software Mendeley. Cuma sepertinya untuk yang terkait tugas kemarin, beberapa masih ada yang masih kurang mantap gitu ya. Saya ingin mengulanginya lagi, namun akan mengkaitkannya dengan namanya variabel atau subjek objek penelitian kayak gitu. Untuk materi belum saya share di Google Classroom. Nanti untuk setelah ini ya, setelah perkuliahan nanti silakan bisa dicek di Google Classroom-nya. Jadi pas puasa ini perkuliahan kita cuma 1 jam, sebenarnya kurang sekali untuk pelaksanaannya karena waktu 1 jam itu untuk menjelaskan kalau terkait metode penelitian masih terlalu kurang banyak ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih tetap bisa jalan. Dan oh ya, yang belum saya cek untuk judulnya ya belum saya beri komentar. Nanti sabar ya, saya cek satu persatu. Soalnya di kelas lain juga beberapa masih belum selesai juga karena banyak yang konsultasi juga ya. Tuh. Balik lagi sama kesepakatannya kita dulu. Kalau misalkan hari ini sesuai dengan tenggat waktunya belum mengumpulkan, saya tinggal ya. Jadi saya hanya memberikan komentar kepada yang mengumpulkan aja. Gitu. Jadi hari ini saya mau memperkuat lagi terkait judul. Kita seringnya ngomong subjek dan objek di suatu penelitian itu namanya variabel, kayak gitu ya, variabel penelitian. Nah, pengertian variabel sendiri itu merupakan konsep yang apabila diukur mempunyai bermacam-macam nilai. Jadi variabel itu seperti halnya contohnya yang saya berikan kemarin terkait karakteristik kecelakaan misalkan ya. Jadi di dalam karakteristik itu ada beberapa perhitungannya, contohnya seperti jenis tabrakannya, terus kemudian kerugian materialnya, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita ngomong konsep, konsep itu gambaran suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi, jadi pembacaan secara umum terhadap sesuatu yang khas. Nah, yang khas ini, variabel itu bukan konsep itu sendiri ya, melainkan bagian dari konsep atau faktor dari konsep. Jadi intinya variabel itu di dalamnya akan ada tolok ukurnya. Intinya kayak gitu. Jadi kalau nantinya kamu membuat, kan kalau variabel nanti turunnya ke rumusan masalah. Nanti kalau kamu membuat suatu rumusan masalah, itu kesemuanya wajib bisa diukur. Kayak tadi, karakteristik kecelakaan. Misalkan ada terkait jenis kelaminnya, terus kemudian ada jenis tabrakannya, terus kemudian ada kerugian materialnya, contohnya seperti itu. Itu yang tentang karakteristik kecelakaan gitu ya. Ada banyak, ada 9 kalau nggak salah ingat. Nah, salah satunya ya ketiga itu contohnya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi variabel. Variabel itu sendiri itu ternyata ada banyak, ada 5. Kalau untuk yang paling penting itu yang bebas dan tergantung. Itu yang variabel bebas biasa disebut dengan variabel A, untuk yang variabel tergantung disebut dengan variabel B, seperti itu ya. Nah, ada 5. Yang pertama ada variabel bebas, kemudian variabel tergantung, variabel moderator, kontrol, dan antara. Maksud saya seperti ini. Kalau untuk yang variabel bebas dan tergantung. Jadi misalkan ada variabel A, nanti terhadapnya ke variabel B. Contohnya, kalau kita mau menambahkan campuran fly ash ke suatu benda uji, ke beton ya, misalkan ya.
Nah, itu nanti kita mau melihat uji kuat tekannya. Jadi untuk variabelnya, variabel A-nya ini fly ash-nya. Kalau untuk yang uji tekannya itu masuk yang B-nya. Kayak gitu. Contohnya misalkan seperti ini. Ini yang sering digunakan, hanya A terhadap B. Nah, kalau kita ngomong variabel itu nantinya juga terkait dengan statistik ya. Jadi statistik kemarin yang di semester 2 itu kita kan sudah belajar tentang data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kemudian nanti kalau yang nominal ordinal normalnya masuk ke kuantitatif, interval rasio normalnya masuk ke kualitatif. Kan seperti itu ya kalau kalian coba nanti sambil dibaca statistiknya. Nah, kalau untuk yang biasanya ada variabel A dan variabel B ini kan langsung ada gitu ya variabelnya. Itu biasanya masuk ke rancangan penelitiannya yang masuk ke kuantitatif. Jadi sudah jelas variabelnya. Jadi prinsipnya kuantitatif itu variabelnya sudah jelas. Namun kalau untuk yang kualitatif, dia nanti misalkan kamu sudah ujian ya, suatu saat judulnya itu bisa berubah mengikuti dengan perkembangan penelitianmu kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan judul di awal. Normalnya kadang seperti itu, karena mengingat suatu penelitian itu kan wajib ada keterbaruan. Jadi kalau saat kita melaksanakan penelitiannya kualitatif, suatu saat itu bisa berubah untuk variabelnya. Namun kalau masuk sudah ke kuantitatif, itu akan tetap mulai dari awal sampai akhir, karena sudah jelas variabelnya. Kalau untuk yang kualitatif biasanya mengikuti perkembangan penelitian kita. Namun berita baiknya buat kalian, kalau untuk anak sipil sendiri ranahnya biasanya kuantitatif, datanya nominal ordinal, datanya berupa angka. Jarang sekali menggunakan yang kualitatif. Kalau kualitatif itu biasanya ranahnya ke kesehatan atau ke sosial atau ke pendidikan seperti itu. Kayak gitu. Itu biasanya untuk ranahnya yang kualitatif. Kalau untuk yang kuanti, kita anak sipil biasanya pakai yang kuanti. Jadi variabelnya akan jelas di awal sudah. Jadi awal sampai akhir akan konstan, judulnya juga terkait itu. Kemudian nanti kita juga akan mengenal namanya variabel moderator, kontrol, dan antara. Itu ya. Untuk penjelasannya ini ya. Ini untuk penjelasan terkait variabel. Jadi variabel bebas itu variabel yang diduga sebagai sebab karena dimanipulasi munculnya variabel tergantung. Jadi sebab munculnya variabel tergantung. Kita pakai fly ash, nanti pengujiannya pakai uji kuat tekan. Contohnya seperti itu. Jadi fly ash itu sebagai tambahan pengganti ya, bahan pengganti semen. Gitu. Nanti teman-teman bisa coba baca-baca juga. Di untuk penelitian kekinian itu ingin mengurangi dampak-dampak kimiawi yang digunakan di bahan-bahan bangunan yang bisa ramah lingkungan kayak gitu. Mengingat kalau arsitektural sendiri sekarang kan lebih ke go green building kayak gitu. Jadi ingin memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan kayak gitu. Nah, salah satunya banyak peneliti yang meneliti terkait tentang fly ash tersebut ataupun penggunaan gamping ya sekarang. Kapur gamping itu apa ya? Ya, gamping ya namanya ya. Yang kapur warna putih itu kan sebagai bahan pengikat juga bisa. Prinsipnya kan dia mengikat, fly ash pun juga mengikat kayak gitu. Cuma kalau fly ash kan bekas dari suatu limbah. Kalau gamping kan enggak, kita ngambil dari alam kayak gitu. Itu kan juga salah satu bahan komposisinya dari semen kalau untuk yang gamping. Makanya lebih baik menggunakan
gimana ya, mengurangi penggunaan semennya karena komposisi awalnya kan dari gamping tersebut. Tuh, jadi langsung menggunakan gampingnya aja gitu, nggak usah nambah-nambah yang kimiawi kayak gitu. Ada yang berspekulasi seperti itu, ada yang peneliti. Gantung nanti tanah penelitiannya gimana ya. Gitu. Oke, masuk ke variabel tergantung. Ini variabel yang muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel bebas tadi. Jadi yang variabel B-nya tadi ya. Nah, masuk ke variabel moderator, ini variabel yang diukur, dimanipulasi atau dipilih karena diduga dapat memodifikasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Kalau untuk moderator, biasanya moderator, kontrol, dan antara ya. Ini tidak muncul di di suatu judul, tapi dia kadang yang mutlak kontrol dan antara. Tapi kalau untuk yang moderator kadang bisa muncul. Ya, kayak gitu kadang bisa muncul. Nah, kemudian dia ini prinsipnya sebagai manipulasinya. Jadi kadang kita melaksanakan penelitian itu seperti metode scamper kemarin, ada yang memanipulasi bahannya ya. Jadi misal kita mau pakai fly ash, gunakan fly ash untuk benda uji yang pertama itu misalkan 5%. Benda uji yang kedua 10% kayak gitu. Jadi mainnya di komposisinya, memanipulasi komposisi dari bahannya, benda ujinya kayak gitu. Itu nanti bisa di moderator ini juga. Nah, next di kontrol, variabel yang dinetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung dan variabel antara ini faktor yang secara teoretik mempengaruhi variabel tergantung tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Untuk contohnya bisa seperti ini. Ada contoh judul studi kuat tekan kolom kayu kamper holo hasil fabrikasi terhadap kayu kamper solid. Jadi intinya ini ada kolom kayu dia pakai niatnya aplikasi kolom pakai kayu kamper, dia yang holo itu yang ada lubang di tengahnya ya. Jadi melingkar kayak pipa, tapi tengahnya ada lubangnya. Dan sama kayu kamper yang solid. Kalau solid itu berarti penuh full, tidak ada lubang di dalamnya. Kayak gitu. Nah, kita ngomong variabel bebasnya berarti dia kayu kamper hulunya. Kemudian kalau untuk kontrolnya, dia mainnya di bahan perekat dan metode perekatannya. Jadi tidak tertulis ya di judul. Kemudian untuk yang tergantungnya dia pakai yang kayu kamper solid. Terus kemudian yang variabel antaranya dia pakai modulus elastisitas dan kuat tekan sejajar serat kayu kamper kayak gitu. Ini untuk contoh variabel penelitian jika kita kaitkan dengan suatu judul kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong variabel ya, kita fokusnya di bebas sama tergantung saja biar nggak bingung. Karena kalau misalkan sudah jelas bebasnya apa, A-nya apa, dan B-nya apa, nanti akan lebih mudah untuk pelaksanaannya. Daripada kita lebih mikir terlalu dalam tentang kontrolnya apa, antaranya apa, terus kemudian apa tadi yang satunya ya, antaranya apa, ya. Kayak gitu. Moderator, kontrol, antara. Itu yang biasanya nggak tertulis ya. Jadi kita fokusnya ke bebas sama yang tergantung. A terhadap B. Nah, suatu variabel itu wajib kita definisikan atau kita beri suatu pengertian. Kayak gitu. Nah, pengertian ini ditulis oleh si peneliti sendiri. Jadi nantinya bukan mengambil dari buku, melainkan pemahaman si peneliti terkait variabel yang dia angkat. Kayak gitu. Jadi kamu baca buku, banyak ya, baca referensi, baca jurnal, kemudian kamu, saya paham terkait variabel ini itu seperti ini. Jadi versimu, bukan merujuk ya, bukan mengambil, bukan
ngambil dari buku atau dari jurnal, tapi dari kamu sendiri menggunakan bahasamu sendiri. Nah, definisi operasional variabel ini maksudnya cara kita mendefinisikan variabel berdasarkan karakteristik yang teramati yang memungkinkan pengukurannya dengan bahasa si penulis sendiri. Kayak gitu. Cara mendefinisikannya itu ada 3 tipe. Untuk yang pertama, definisi dirumuskan dalam bentuk tindakan untuk memunculkan keadaan yang dimaksud. Nanti ada contohnya. Kemudian untuk yang tipe yang B, definisi dirumuskan dalam bentuk deskripsi bagaimana suatu objek beroperasi. Dan yang ketiga, yang tipe C ini, definisi dirumuskan dalam bentuk deskripsi objek atau fenomena tentang apa atau bagaimana ciri statisnya. Contohnya, tipe A. Jadi ini kebetulan saya ngambil variabel frustasi. Menurut saya, namanya frustasi itu keadaan yang terjadi jika seorang individu terhalang untuk mencapai tujuan yang sangat diinginkan pada saat ingin hampir mencapainya. Jadi ini sebatas hanya penjelasan aja ya, tanpa menunjukkan cara ngukurnya. Gitu. Untuk yang tipe A. Untuk yang tipe B, sistem pengapian elektronik adalah suatu sistem pengapian pada motor bensin 4 tak di mana produksi bunga api pada businya diatur oleh rangkaian elektronik dengan komponen utama berupa transistor. Jadi dia tidak hanya menjelaskan sistem pengapiannya juga, tapi dia juga mengkaitkan dengan komponennya. Ini sedikit mendetail daripada yang tipe A, tipe yang pertama. Kita lanjutkan untuk yang C. Nah, untuk yang C ini, misalkan ada variabel siswa cerdas. Jadi siswa cerdas ini didefinisikan sebagai siswa yang memiliki ingatan yang bagus, perbendaharaan kata-kata yang banyak, kemampuan bernalar yang baik, keterampilan berhitung yang baik, dan seterusnya. Nah, untuk yang tipe C ini, seperti yang sudah saya beri contoh tadi ya, terkait karakteristik kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi kalau misalkan saya ngangkat tentang penelitian karakteristik kecelakaan, saya mendefinisikannya menggunakan definisi operasional variabelnya menggunakan yang tipe C. Karakteristik kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi di jalan yang memiliki kriteria. Yang pertama, misalkan tadi yang memiliki kriteria yang memiliki pengukuran memiliki pengukuran terkait jenis kelamin, jenis tabrakan, kerugian material, dan seterusnya. Seperti itu. Itu jika saya nulis yang tipe C. Kayak gitu ya. Jadi untuk yang tipe C ini nantinya dia sekalian menuliskan pengukurannya, cara pengukurannya untuk yang tipe C dibandingkan yang tipe B dan tipe A. Kenapa suatu definisi operasional itu harus dijabarkan oleh si penulis sendiri? Sebab nantinya si penulis akan melaksanakan pengukuran toh. Nah, nanti tolok ukurnya ngambilnya dari sini. Jadi sudah jelas, sudah gamblang, nantinya si penulis akan meneliti tentang apa saja. Mudahnya di situ nantinya. Memudahkan kalian. Kayak gitu. Iya. Kalau ada pertanyaan ditampung nanti ditanyakan ke saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait bagaimana kalau karakteristik pengukuran variabel penelitian. Jadi kan saya tadi sudah bilang bahwasannya suatu variabel penelitian itu wajib diukur. Tapi balik lagi, datanya berupa apa? Kalau misalkan nominal, ordinal, pasti ranahnya masuk ke kuantitatif. Ya, kalau interval dan rasio dia kan bentuknya skala nantinya.
Nah, itu akan masuk ke kualitatif. Coba dicek catatannya, statistiknya, statistik dan probabilitas. Pasti ada tulisannya seperti itu. Itu ya. Nominal, ordinal pasti masuk ke kuantitatif, tapi kalau interval rasio nantinya masuk ke kualitatif kayak gitu. Kalau untuk kuantitatif soalnya biasanya berupa data kayak gitu. Nanti untuk rancangan penelitian lebih detail di materi selanjutnya. Oke. Ini untuk variabel ya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul terkait variabel. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Barangkali ingin menanyakan terkait judulnya mungkin, jadi nanti waktu menjabarkan kerjaannya lebih mudah. Oh, saya nanti harus menulis definisi variabel tentang ini, kayak gitu. Silakan. Bu, saya punya judul seperti ini. Jadi nanti kira-kira punya saya ini variabelnya itu yang mana? Boleh enggak apa-apa seperti itu. Jadi nanti lebih memudahkan kamu saat kamu menulis di proposalmu nanti. Penyusunan bab 1 ya, masih di bab 1 kalau untuk definisi operasional. Silakan. Oh, Mus Mulyadi, silakan, boleh. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk judul, Bu, saya mengambil judul evaluasi peningkatan saluran irigasi berdasarkan pola tata tanam. Itu variabelnya apa-apa aja ya, Bu? Oke, evaluasi peningkatan saluran irigasi. Bentar ya, tak ambil ini, coret-coret. Bisa diulang ya, Mus? Evaluasi peningkatan saluran irigasi berdasarkan pola tata tanam. Berdasarkan pola tata tanam ya. Ya, Bu. Pola tata tanam. Oke. Jadi ini kuantitatif, Mus, nantinya. A-nya ini sebagai A, dan pola tata tanam ini sebagai B-nya. Gitu. Jadi kamu harus tahu gimana sih cara mengukur peningkatan saluran irigasi itu. Jadi di sini ya, peningkatan saluran irigasi. Irigasi itu caranya gimana aja? Kamu harus membreakdown-nya 1, 2, dan seterusnya. Kemudian pola tata tanam juga. Pola tata tanam ini cara ngukurnya gimana? Gitu. 1, 2, 3. Gitu ya. Kayak gitu, Mus, nantinya. Nah, kamu nanti silahkan bisa cari definisi operasional itu terkait peningkatan saluran irigasi sama pola tata tanam, bisa menggunakan tipe A, tipe B, atau tipe C, nyamannya kamu gimana untuk mendefinisikannya. Silakan, jika ada pertanyaan lagi. Mus Mulyadi cukup? Bu, untuk evaluasi untuk variabel operasionalnya itu 3 tipe itu kami harus melampirkan juga. Variabel apa? Yang tipe variabel operasional yang 3 tipe. Opsional tadi dah. Enggak, kalau misalkan sudah ada A dan B, kamu fokus ke ini saja. Daripada nanti tambah bingung. Kalau untuk yang moderator, antara sama kontrol itu kan ya. Iya, kamu fokus ke ini aja. Ke A sama B aja.
kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk definisi operasional itu kan ada 3 tipe. Kamu pilih salah satu. Kamu nyamannya di mana? Gitu ya. Oke. Baik, Bu. Iya, cukup ya? Cukup, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman yang lain? Silahkan. Saya, Bu. Melani? Oh, iya, silakan Melani. Ya, Bu. Untuk judul saya, kajian faktor penyebab kerusakan jalan, itu variabelnya yang faktor penyebab sama kerusakan jalan apa gimana? Kajian faktor penyebab apa Melani? Gimana? Keputus suaramu. Tak bantu. Kajian? Iya, maaf Bu, jaringan. Iya, enggak apa. Kajian faktor penyebab. Faktor penyebab kerusakan jalan. Kemarin langsung studi kasus gitu ya? Udah Bu, studi kasusnya Jalan Raya Lintas Selatan Kabupaten Sumba Timur. Oke, berarti ini kalau hanya kajian Melani, punyamu ini nantinya cuma mendeskripsikan faktor intinya cuma di sini aja, faktor penyebab kerusakan jalan ini. Faktornya apa? Faktor penyebabnya. Nanti langsung dicari aja cara pengukurannya. Kayak gitu Melani. Memang ada beberapa yang seperti ini, dia nantinya ranahnya itu langsung menggunakan deskriptif ya, kuantitatif deskriptif. Jadi prinsipnya kalau kuantitatif itu dia bisa menggunakan satu variabel atau lebih kayak gitu. Yang penting datanya wajib nominal sama ordinal kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk kajian faktor penyebab kerusakan jalan, kamu tinggal ngambil nanti yang faktor penyebab kerusakan jalan ini aja. Nanti langsung kamu list 1, 2, 3 dan seterusnya agar nanti kamu mudah untuk mengukurnya kayak gitu Melani. Agak beda sama punya Mus Mulyadi tadi, dia ada 2. Kalau punyamu ini cuma 1. Jadi syaratnya untuk kuantitatif itu kayak gitu. Boleh satu variabel karena dia nantinya kan hanya mengumpulkan data ya kayak gitu ya. Itu Melani. Nyampe ya Melani ya, ya tak maksud ya. Iya maksudnya nanti jadi tinggal saya jabarkan faktor-faktor penyebab kerusakan jalan gitu ya. Nah, iya, sama halnya dengan karakteristik lalu lintas tadi. Jadi karakteristik lalu lintas, cara ngukurnya kayak apa. Nah ini seperti itu, setipe dengan itu. Kamu tinggal cari jurnal rujukan, kemudian melihat faktor penyebab kerusakan jalan itu apa saja. Itu ya Melani ya. Baik Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi untuk yang lain, teman-teman? Silahkan. Tidak ada? Oke. Jadi berkaitan dengan judul yang sudah kalian kumpulkan, itu nantinya dari judul tersebut kan akan dibuat proposal ya. Jadi usahakan kalian harus menguasai dari judul tersebut, kerjakan secara maksimal, kemudian semester depan kalian tinggal menemui pembimbingmu. Beberapa ada yang tanya ke saya, Bu, ranah penelitian saya ini judul penelitian saya ini memang struktur, tapi nanti juga berhubungan dengan manajemen gitu. Saya juga agak bingung juga ya terkait judul yang seperti itu. Tapi kalau saran saya sih mending daripada judulnya terlalu high class dan kalian nanti tidak dapat melaksanakannya, alangkah lebih baiknya mending ada jurnal terdahulunya. Kayak gitu. Jadi ada jurnal terdahulu, terus kemudian nanti kalian bisa melaksanakannya. Kayak gitu. Karena beberapa kayak software itu kan kalian sendiri kan juga
belum tentu mahir ya. Ya, saya bukan underestimate ya, tapi belum tentu bisa mengerjakannya. Jadi daripada nanti tambah bingung, sudah pakai software, kemudian kita evaluasi ke manajemennya, dan nantinya takutnya di akhir kesusahan untuk melaksanakan gitu. Takut saya seperti itu. Pun juga di sipil sendiri, ranah penelitiannya kan cuma 3, balik lagi. Ada jalan, keairan, sama yang satunya adalah struktur kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngambil judul, ya yang pasti-pasti aja, nggak usah ke mana-mana gitu. Kalau mau struktur ya struktur aja, keairan ya keairan aja. Kalau jalan jalan saja kayak gitu. Nanti kalau dihubung-hubungkan dengan manajemen dan seterusnya, takut saya kan ya kalau diajukan nanti nggak di ACC tambahan kayak gitu. Karena ada yang terkait manajemennya itu. Soalnya dosennya kan sudah diplotting gitu ya, maksud saya kayak gitu. Oke, sedikit sharing sih sama yang kemarin ngumpulkan. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Kalau mau bertanya. Ada yang masih bingung terkait judulnya, boleh silakan kalau mau tanya. Oh ya, silakan Frederikus. Mohon maaf Bu, kemarin saya kuliahnya belum terlalu lancar Bu, karena kemarin HP saya rusak. Mengenai tugasnya kemarin saya belum terlalu paham Bu. Oh iya, berarti baru itu ya, baru ikut. Ya, Bu. Baru ikut mulai kapan? Kemarin pas yang Zoom yang pertama itu Bu. Loh, sudah mulai Zoom pertama ikutnya? Belum Bu, maksudnya kemarin yang minggu kemarin ini Bu. Oh, baru minggu kemarin, berarti minggu ketiga. Iya Bu. Iya. Jadi untuk materi sebenarnya saya sudah ngunggah di Google Classroom semua. Kamu sudah ngunggah apa belum? Belum Bu, soalnya saya juga masih kelas kemarin. Masih gabung kelas kemarin. Oke. Nah, kamu bisa bergabung di kelas saya, tahu WA grup itu dari siapa? Kan harusnya sudah tahu Google Classroom-nya sekalian. Ya, kemarin Bu saya minta di kawan juga Bu, makanya gabung ke kelas Bu. Untuk Classroom-nya sudah ikut apa belum? Sudah Bu. Oke. Berarti di situ kan sudah ada materinya. Coba nanti silakan dibaca lagi, gitu ya, di situ ya, Frederikus. Ya, Bu. Nah, kamu ini masih bingungnya di bagian apa? Kalau kalau saya harus jelaskan dari awal, kayaknya agak kesusahan. Iya, Bu. Nanti saya coba tanya Kak. Oke, baik. Dibaca dulu materinya ya. Yang ada di Google Classroom. Silakan nanti di-download. Saya sudah mengunggah kok di situ semua. Terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi untuk yang lain? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Agustino. Sebelumnya mohon maaf Bu, untuk judulnya itu kan saya mengambil bagian struktur nih Bu untuk ranahnya. Silakan. Cuman kadang-kala di saat baca file yang udah Ibu upload di Classroom, terus sama nyamain sama pola pikirnya saya untuk mencari judulnya itu kadang-kadang tuh kayak dapat tapi gampang gitu Bu, kayak nggak jadi. Ya, terus kemudian? Jadinya agak kesusahan sih Bu, makanya tadi barusan ngumpulin Bu. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan kamu ngambil judul, kan saya di awal sudah cerita, saya sudah memberikan perumpamaan kan. Oh ya, ini nanti kalau keputus silakan join lagi ya di link yang sama. Jadi kita sebagai peneliti itu dokternya. Kemudian kita mau memberikan suatu pengobatan di tempat yang butuh tersebut. Kayak gitu, tempat endemiknya ya kasarannya, tempat penyakitnya, dengan memberi obat, makanya memberi treatment. Nah, makanya kalau kita membuat satu judul itu memang harus ada latar belakang masalah, bukan masalah yang dibuat-buat.
Kalau kita langsung menuju ke variabel, menuju subjeknya, kita mau pakai apa kayak gitu. Itu kadang agak susah karena kita belum tahu ini kebutuhannya apa sih tempat ini. Kan saya sudah menyampaikan itu ya untuk minggu-minggu sebelumnya. Agustino, gimana? Iya, Bu. Terima kasih. Udah nyampe lagi, Bu. Iya. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Ini Agustino sudah ada ya. Jadi kayak gitu ya Agustino ya. Nanti coba dibaca lagi yang metode teknik scamper kemarin ya, yang sudah saya beri beri di materi dan beri penjelasannya gitu. Masih ingat nggak scamper kemarin? Apa? Sudah dibaca belum materinya? Sudah sih Bu, cuman harus dibaca ya. ulang-ulang Bu. Iya, oke. Ya, enggak apa-apa, nanti sambil dibaca scamper itu ada 6 atau enggak 7 itu ya. Itu coba dibaca lagi terkait itu. Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Terkait judul. Silahkan. Saya buka sesi tanya jawab mumpung kita tatap muka secara daring ya. Jadi lebih mudah untuk komunikasinya. Untuk materi yang sebelum-sebelumnya, ini nanti kalian bisa lihat di YouTube saya ya. Cuma untuk yang ini kayaknya yang kelas ini deh, itu saya belum selesai untuk editingnya. Jadi saya usahakan minggu depan insya Allah itu bisa sampai ke pertemuan keempat ini untuk editingnya. Ini bisa dicek di YouTube saya atau pakai yang kelas-kelas yang tahun lalu juga bisa. Saya juga sudah bahas ini juga dan sudah saya unggah di YouTube saya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Tidak ada? Oke, kayaknya tidak ada yang mau bertanya lagi. Jadi nanti ini saya unggah sekalian sama absen di Google Formulir ya. Tapi yang saya pakai yang pertemuan ini 11 anak yang hadir tadi. Ini kayaknya belum join semua, enggak apa-apa. Nanti yang saya ambil yang 11 anak tadi kayak gitu. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Jangan lupa dimantapkan lagi ya terkait judulnya. Untuk yang tadi kayak Melani sama Mus Mulyadi kan sudah tahu variabelnya apa yang mau dipakai. Jadi bisa mempersiapkan definisi operasional variabelnya. Sambil dicari jurnal-jurnal terdahulunya ya, Melani, kemudian Mus Mulyadi. Jadi cari jurnal-jurnal terdahulu terkait variabelmu biar nanti lebih mudah saat kalian melaksanakan pembuatan bab 1, 2, 3 kayak gitu. Itu ya. Itu saja dari saya. Cukup untuk hari ini. Nanti silahkan di-download materi yang sudah saya unggah di Google Classroom terkait variabel penelitian. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, saya izin.